Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, berikutnya mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang insyaallah disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Kiai Haji Rafi Jawahir LCMA. Pada beliau disilakan. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia membanggakan ya. Maksudnya ini bukan orang sembarangan. Tapi subhanallah la haula wala quwwata illa billah. Kuburan tiba-tiba berbicara. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburan tahu-tahu ngomong. Kata kuburan, "Ma ana maudu hasabin wala nasab. Wa inna ma ana maudiul amal as-salih. La yanju minni ahad illa man kathura khairuhu wa khalusa amaluhu." Kata kuburan, "Ma'ana maudhi'u hasab wala nasab." Saya ini bukan tempat akan memperlakukan berdasarkan keturunan siapa, apa pangkat dan jabatan. Mau dia anaknya Rasulullah, mau dia istrinya Sayyidina Ali, mau dia ibu dari 2 cucu kesayangan Rasulullah, saya tidak peduli, kata kuburan. Ma'ana maudhi'u hasabin wala nasab. Mau pangkatnya apapun saya tidak peduli. Wa inna ma'ana maudhi'ul amal as-salih. Saya akan memperlakukan seseorang berdasarkan amal soleh. Ada kuburan, layan cumin ahad, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari aku, kata kuburan. Bawtatul qabr, himpitan kuburan, kecuali man kathara khairuhu, orang yang banyak amal baiknya. Wa khulusa amaluhu, dan ketika dia beramal baik dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kuburan. Tetapi buat ahlu la ilaha illallah, orang yang la ilaha illallah menjadi pengangannya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan yaqulun alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami rasa kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Saya berhusnudzon almarhum insyaallah di alam kuburnya akan mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Nah, kalau ada acara-acara seperti ini buat anak, ini bagian bakti dari anak kepada orang tuanya. Dan buat kita semuanya nih, akhir-akhir ini kalau udah di bulan Sya'ban, orang Bakpulus ini mengingatkan kita semuanya akan kematian. Maka tadi di awal saya membacakan seorang sahabat Abdullah ibnu Umar pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man aqyasul mu'minin?" Siapa orang mukmin yang paling beruntung? Maka Rasul mengatakan, "Aqyasul mu'minin aktsaruhum lil mauti dzikran." Orang yang banyak mengingat kematian. Bukan cuma mengingat, wa asyadduhum isti'dadan lahu. Dan semakin banyak dia mempersiapkan bekal untuk menyongsong kematian. Di awal Ustaz Qurtubi membacakan sebuah hadis. Hadisnya, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini dipanjangin umur, disehatkan badan, dipertemukan dengan Ramadan 1443 Hijriah. Dulu ada 2 sahabat Rasul. Aslama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Balihai min Qudo'ah. Dari distrik Qudo'ah. Dari satu tempat namanya Qudo'ah. Aslama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama setelah dia menyatakan keislamannya, datang seruan panggilan jihad. Dua-dua orang dari Qudo'ah tadi turun untuk memenuhi panggilan jihad. Salah satunya ustushhid fi ma'rakatil jihad, gugur sebagai syuhada di medan jihad. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang gugur di medan jihad mulia apa enggak? Mulia. Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Mulia, saking mulianya yaitu dikafankan dengan pakaian jihadnya. Dia tidak dimandikan. Orang yang memandikannya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Orang ini ustushhid, gugur di medan jihad sebagai syuhada. Tapi yang satu lagi bagaimana? Ukhira ajalhu sana. Ditunda ajalnya setahun, dipanjangkan umurnya setahun, tidak gugur di medan jihad sebagai syuhada.
Mungkin meninggalnya kayak Khalid Ibnul Walid ala firashil maut, di atas tempat tidur setelah 1 tahun. Kemudian suatu malam sahabat Talha Ibnu Ubaidillah, kata Talha, dia mimpi ulitu al-jannah, saya diperlihatkan oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ orang berjajar ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada 2 orang sahabat dari Qudaah tadi, yang sama-sama masuk Islam, yang satu gugur sebagai syuhada, yang satu lagi dipanjangkan umurnya setahun, mata ala firashina. Subhanallah. Maka yang masuk duluan ke dalam surga itu yang lebih mulia. Kira-kira dari 2 orang ini, yang gugur sebagai syuhada dengan yang ditunda umurnya setahun, meninggalnya di atas tempat tidur, mana yang lebih dulu masuk ke dalam surga? Kalau menurut kita mah syuhada. Tapi subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Talha ibnu Ubaidillah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang masuk ke dalam surga duluan adalah yang dipanjangkan. Kata Talha, fata'ajjabtu ala dzalik. Aku terheran, kok bisa ya orang yang gugur di atas tempat tidur, kok bisa lebih dulu masuk ke dalam surga ketimbang orang yang gugur di medan jihad sebagai syuhada. Maka walamma asbahtu, ketika pagi hari, Talha langsung menuju rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan apa yang dia lihat dalam mimpi. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini buat kita, mudah-mudahan kita dipanjangin umur misalnya pada ketemu dengan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yasumu ramadhana imanan wa ihtisaban wa shalla fi sana sittata alfi raka'ah. Bantu itu. Sehari 17 kali, kalau 360 kali, 60 hari 17 kali 360 berapa? Saya sudah hitung itu lebih dari 6.000 rakaat lebih. Dipanjangkan umurnya dia setahun, ketemu dengan Ramadan, dia puasa Ramadan iman wa ihtisaban. Selama setahun sembahyangnya selalu dilakukan secara berjamaah. 6.000 rakaat lebih kata Rasulullah. Dia berjamaah salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajar kalau dia lebih dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dipertemukan dengan Ramadan. Kalau ketemu dengan Ramadan, ayo manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak ada jaminan kalau kita akan ketemu Ramadan. Maka kita terus disuruh berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban kama barakta lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, berkahi kami juga di bulan Rajab kemarin, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tidak ada jaminan. Banyak orang pengen ketemu dengan Ramadan, tapi keinginan tinggal keinginan. Nah, ayo, jangan-jangan kematian sedang mengintai kita semuanya. Apalagi kalau sering saya katakan ini, kalau tanda-tandanya udah banyak. Apa sih tanda-tanda kematian? Kalau menurut Sayyidina Ya'qub dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Rasulullah itu ada 3. Undur bayadorok, undur bayado sya'rika ba'da sawadihi, undur inhina'an dhahrika ba'da istiqamatihi, wa undur du'fa jismika ba'da quwwatihi. Itu 3. Mohon nanti dicek kira-kira udah dekat atau masih jauh. Katanya undur bayado sika bayado sya'rika ba'da sawadihi. Lihat katanya rambut kamu yang sudah memutih, tidak lagi hitam. Maka pulang dari sini lepas peci ngaca. Kalau ternyata yang putih sudah lebih dominan, itu sudah dia incar sama malaikat. Yang kedua, undur du'fa jismika ba'da quwwatihi. Lihat tubuhmu yang tidak kuat lagi, sudah semakin melemah. Ini kan ada kalau yang duduk ini katanya nggak bisa kalau kagak nyender gitu ya. Kakinya udah serba salah, belanjol salah, sila salah, deprok salah, udah kesemutan mulu katanya. Tanda-tanda itu. Tapi kalau ada makannya, nanya dia, ini kambing apa bukan? Nah, tanda-tanda. Saya tuh oke.
Wandur in hina dhahrika ba'da istiqamati. Lihat katanya punggungmu yang sudah tidak tegap lagi, tapi sudah mulai membungkuk, itu datang tanda-tanda. Bahkan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali itu mengatakan ada 7 tanda-tanda orang mau meninggal. 100 hari sebelumnya itu sudah ada tanda-tandanya, tapi nggak tahu aja kita. Dengarkan, 100 hari sebelum meninggal katanya itu menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada nggak yang udah menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki? Bergetar tubuhnya. Nggak ada. Itu nanti ada 40 hari. Yang saya singkat ini yang 7 hari kata Imam Ghazali Hujjatul Islam. Orang 7 hari mau meninggal kalau dia sakit katanya, nafsu makannya bertambah. Jadi ini kan ini mujarab ini. Mujarab artinya terbukti. Imam Ghazali itu membuktikan ini. Banyak kan kita melihat itu orang, wah begitu dia sakit makan apa aja dimakan. Pisang dimakan, jeruk dimakan, salak dimakan, apa aja dimakan. Ada kan yang begitu? Begitu kalau habis sakit doyan makan, hati-hati. Yang kedua, itu biasanya begitu 7 hari sebelumnya. Nah, ini masih erat kaitannya dengan sakit. Tapi kalau 3 hari sudah mau ngabisin, kata Imam Ghazali, nafsu makannya udah berkurang. Buat tengok kiri kanannya gitu. Kasih jeruk dia mau apa kagak? Dia menolak, kasih salak dia menolak juga, kasih pisang dia menolak, dia bengong. Hati-hati, hati-hati. Saya bukan nakut-nakutin, ini bukan nakut-nakutin. Maksudnya ajar, subhanallah. Saya belum lama ini kehilangan saudara sepupu putrinya almarhum almarhumah Bapak Haji Naim, namanya Nur Laila. Malam dia masih beraktivitas ngurut sampai setengah 12 malam. Karena dia single parent, suaminya udah nggak ada. Ngurut sampai setengah 12 malam. Pagi dia masih melepas anaknya, ada yang ke kantor, ada yang mau diarah ke rumah saudaranya, masih dilepas. Habis itu karena sudah terlalu lelah di malam hari dia tertidur. Setengah 11 dibangun. Kita tahu wa tadri nafsun ma la taksibu dan wa tadri nafsun bi ayyi ardin. Ayo, bertasawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dipertemukan dengan Ramadan 1443 Hijriah. Kalau besok ketemu, ayo manfaatkan Ramadan besok dengan sebaik-baiknya, sehingga amaliyah Ramadan kita besok bisa menghantarkan kita untuk berada di surga yang Allah Subhanahu wa taala melalui satu pintu khusus yang disebut Jannatul Rayyan, Aibabur Rayyan. Kita doakan almarhum yang dihaulkan, almarhum al-maghfurah Bapak Haji Ya'qub Hamid wa usuli wa furu'i wa hawashi. Mudah-mudahan almarhumah di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, tilkan niyyah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada keluarga besar almarhum, saya mohon undur diri. Saya sudah bilang sama Ananda Kiki, saya ada majelis yang cukup jauh, karena 45 menit sampai 1 jam. Antum masih berkenan mengundang saya, silahkan. Kalau tidak pun itu nggak apa-apa Ustaz, nanti kita switch aja nanti tarawihnya. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi yang hadir di sini dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ramadan yang dihaulkan di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran
rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan raudhah min riyadil jinan. Mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, mari sama-sama kita ikuti acara selanjutnya, yaitu pembacaan surah Al-Baqarah. Maulid insyaallah saya sampaikan Imam Nawawi, Nabilah, Al-Fatihah.